Yang pertama, kau mengatakan bahwa Allah SWT baik dan berkuasa. Semua orang beragama pasti mengatakan Tuhannya baik dan berkuasa. Ya. Tapi kalau ditinjau agama lain, di mana letak kebaikannya? Maaf, saya sebenarnya tidak mau membahas ini ya. Saya tidak mengatakan Allah SWT tidak baik. Tetapi yang saya lihat, di dalam ajaran Kristen, belum sekalipun Tuhan kami mengutuki manusia itu menjadi babi dan kera. Saya bicara ajaran Kristen. Itulah sebabnya saya mengikuti Yesus Kristus. Karena tidak sekalipun Yesus mengutuki manusia yang diciptakan olehnya dengan babi dan kera. Sama dengan saya kalau mengutuki anak saya babi dan kera, artinya saya bapaknya babi. Ya. Saya ibunya kera, saya bapaknya kera. Kalau sampai Yesus mengatakan itu, saya bicara ajaran Kristen, maka Yesus sudah pasti akan saya tinggalkan. Karena tidak pantas Yesus ini untuk diikuti. Karena mengutuki makhluk yang dia katakan sempurna di Kejadian 1 ayat 2 itu, makhluk yang dia tiupkan napas hidupnya sendiri menjadi babi dan kera. Saya tidak akan terima itu Yesus itu. Ya. Dan itu tidak akan saya bilang baik. Baru tahu saya ada orang yang mengutuki orang menjadi binatang, itu dikatakan baik. Yang kedua, berkuasa. Sudah saya beri penjelasan sama kamu. Kemarin berperang negara Arab, 7 negara Arab melawan 1 Israel yang kecil. Sebelum pergi berperang, mereka sama-sama berdoa. Karena mereka sama-sama mengaku pemilik Tuhan. Apa bedanya dengan orang Arab? Pemilik agama Islam Tuhan yang menurunkan. Apa bedanya dengan Yahudi? Pemilik agama Yahudi adalah Tuhan mereka. Sama-sama berdoa. Dan terjadilah peperangan di medan tempur yang diberi nama Yom Kippur. Dan peperangan itu dimenangkan Israel. Artinya 2 Tuhan berperang, yang menang Tuhannya Israel. Lantas di mana lagi kau mau mengagung-agungkan Tuhanmu Maha Kuasa? Menghadapi Israel aja keo, kan begitu. Kalau kita melihat secara logika, dua umat berperang, dua-duanya berdoa kepada Tuhan yang berbeda. Sudah, maka bertemulah mereka di medan perang. Dan ternyata yang menang orang Yahudi. Artinya apa? Apakah bisa kukatakan Tuhannya orang Yahudi menang? Nggak bisa. Ya harus kukatakan demikian. Karena kita mengatakan dua ini sama-sama pemilik Tuhan. Artinya Tuhannya Yahudi betul-betul Tuhan. Kan begitu. Oke? Sekarang saya lanjutkan lagi. Nabi diludahi. Saya mau bertanya kepadamu, apakah Nabi Muhammad pernah membunuh orang? Terserah mau dalam apa, mau dalam perang, dalam apa. Pasti kau akan bilang, wah itu kan peperangan. Nah di situ kau tahu kan, namanya peperangan hanya 2 kata, kalau nggak membunuh dibunuh, kecuali sudah menyerah. Tapi kau sudah mengakui Yesus Kristus tidak pernah membunuh atau menyakiti 1 ekor makhluk pun, nggak pernah. Nah ini baru. Sama Yesus itu dengan Siddhartha Gautama, 2 manusia yang hidup mulia di muka bumi, Yesus Kristus dan Siddhartha Gautama. Yang lain nggak ada. Yang lain dipermuliakan, diangkat menjadi mulia. Bukan karena dia hidup mulia, tidak. Ya. Jual jubah juga perumpamaan, memang iya. Di dalam ajaran Kristen, untuk melihat penguraian itu kita lihat ayat sebelumnya dong. Yang pertama dibilang, pernah aku bilang kepada kamu jangan bawa barang-barang apapun. Apakah kamu pernah kelaparan? Itu udah bicara tentang makanan jasmani. Kemudian yang kedua berbicara tentang makanan rohani. Sekarang yang 5, apakah pernah Arab Saudi menjajah Indonesia? Kalau sampai Arab Saudi menjajah Indonesia, wow, luar biasa sekali. Ini
Ini sama dengan kita mau mengatakan Arab Saudi itu tidak punya kemampuan untuk menjajah siapapun. Negara-negara Arab tidak punya kemampuan untuk menjajah siapapun, kecuali dia menjajah sesamanya. Irak, Kuwait saling jajah, Iran, Irak, Suriah. Mereka memang itu takarannya. Kalau melawan orang lain, nggak mampu, nggak kuat. Melawan Jepang aja nggak berani. Melawan Israel yang kutu komplit, harus kalilah berkumpul beberapa negara Arab dengan kekuatan penuh yang 2 kali lipat dari kekuatan Israel. Apa mereka mampu melawan? Nggak mampu. Siapa lagi yang mau kalian jajah? Apalagi di zaman modern. Kita kan bicara Belanda tadi kan sudah di zaman tahun 1300-an. Nggak mampu. Apa yang mau dibanggakan? Di mana Tuhan kalian kalau kita bicara begitu kan? Karena sebelum berperang pasti berdoa. Buktinya 13 negara Arab dipukul mundur Israel yang seiprit, sekumpret, yang kekuatan orang itu 2 kali lipat dari kekuatan Israel. Harusnya logika kalian bangun. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau mengandalkan peralatan perang di atas kertas kalah Israel. Tapi faktanya Israel bisa menang. Kalau otak kalian encer dan berjalan, itu karena Tuhan yang sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan Israel. Kok begitu? Bukankah di ajaran orang Arab Tuhan itu mendukung agamanya? Bukankah Tuhan itu sudah mengutuki Israel? Artinya Israel lemah. Faktanya Israel kuat. Karena yang mengutuki itu bukan Tuhannya Israel, Tuhan orang lain. Bedakan. Tidak mungkin Tuhannya Israel mengutuki Israel menjadi kera dan babi. Itu tidak mungkin. Terus kamu bilang kemerdekaan Indonesia dengan teriakan takbir, kamu keliru juga. Di akhir sudah kau teralat. Ternyata pejuang itu ada juga orang Kristen. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan dengan darah dan air mata, itu benar. Kalau kita baca catatan sejarah, maaf saja, bukan saya tidak cinta Indonesia. Kalau tidak dijebom Hiroshima dan Nagasaki, apakah kita bisa secepat itu merdeka? Belum tentu. Orang Jepang masih berdaulat di Indonesia, masih menjajah Indonesia. Artinya kita harus berterima kasih. Kalau kau sama-samakan dengan Romawi tadi, ya kita berterima kasih kepada Amerika dong. Amerika yang membuat kita jadi merdeka, bukan teriakan takbir. Karena yang berjuang itu ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Kalian terlalu egois mengatakan seolah-olah perjuangan itu adalah milik orang yang berteriak takbir. Enggak. Memang Yosudarso itu berteriak takbir, haleluya. Memang W.R. Supratman, Adi Sucipto dan lain-lain berteriak takbir, enggak, haleluya. Pahami dulu. Agama Kristen diawali dengan pembunuhan Tuhan. Agama Kristen tidak pernah diawali dengan pembunuhan Tuhan, tidak. Karena orang Kristen tidak pernah membunuh Tuhan siapapun. Karena Tuhan orang Kristen tidak ada mati terbunuh. Yohanes 10, 17, 18, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Pahami dulu. Tuhan tidak terbunuh, tidak ada Kristen. Kristen ini lahir bukan karena Tuhan terbunuh, tidak. Tetapi karena pilihan orang-orang yang mengimani ajaran kasih itu tiada dua. Maka mereka memutuskan untuk mengikut Yesus Kristus, dinamakanlah Kristen. Sekalian ku jawab, kenapa saya memilih Kristen? Karena tidak saya temukan di ajaran Islam kasihi dan doakanlah musuhmu dan ampunilah musuhmu, nggak ada. Andai kata itu ada, saya mungkin akan pindah ke ajaran Islam. Jujur saja, saya dulu kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Saya gali kenapa ajaran ini tidak ada. Yang ada mengasihi sesama mukmin. Kalau memang kalian ada
kasih. Sebaik apapun orang, pasti kalian anggap masuk neraka karena tidak beragama Islam. Sejahat apapun orang, pasti kalian anggap masuk surga karena nanti bisa dipindahkan dari neraka ke surga. Sahih Bukhari 6080. Masa jadi begitu sih? Tetapi ajaran Yesus, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, tidak dibilang ketika engkau beragama kau memberi aku makan. Ada. Jadi ajaran Yesus itu universal. Yesus itu bagi seluruh umat manusia. Sementara Nabi Muhammad itu bagi umat Islam. Nabi Muhammad tidak bisa bagi umat Hindu, tidak bisa bagi umat Buddha, nggak bisa. Nabi Muhammad hanya khusus untuk umat Islam. Allah SWT juga demikian, hanya khusus bagi umat Islam. Sebaik apapun kami tetap akan ke neraka karena kami tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Pahami dulu itu. Tetapi itulah iman kalian, itulah keadilan Tuhan yang kau sembah. Kami tidak bisa intervensi. Ya. Meminjam pisau cukur dan keledai. Ya. Mengenai pisau cukur aku belum lihat ayatnya. Mudah-mudahan kapan waktu aku bisa cari. Kalau mengenai keledai, Yesus juga membuat perumpamaan bahwa sudah dibilang di Kejadian 16 ayat 12, lakunya keturunan Ismail seperti keledai liar. Maka Yesus menunjukkan sebuah contoh bahwa ada keledai yang ditambat di pintu Yerusalem. Bagaimana Yesus bisa melihat dari Betfage, sementara pada saat itu semua pohon lebat? Yesus tidak pernah lewat daerah itu, tapi Yesus tahu ada keledai di situ. Itu ciptaan Yesus, keledai itu ada di situ. Ya. Maka Yesus mengatakan ambil di sana. Dan keledai itu tidak ada tertambat di pintu gerbang, artinya liar. Kalau keledai enggak liar itu pasti di kandang. Yesus mau menjelaskan kepada kami bahwa orang-orang pengikut Yesus pasti akan menunggangi keledai liar. Apakah itu terbukti sekarang? Terbukti. Arab Saudi itu ditunggangi Amerika Serikat. Tanpa Amerika Serikat, Arab Saudi dari zaman Saddam Hussein itu sudah roboh. Oleh ISIS itu sudah diserang. Oleh Boko Haram itu sudah diserang. Tapi oleh pengikut Yesus, maka ditunggangilah keledai ini, dibawa masuk Yerusalem. Amanlah mereka beribadah gara-gara pengikut Yesus. Kalau tidak ada pengikut Yesus, saya hakul yakin akan terjadi kekacauan di sana. Itu yang mau diajarkan Yesus kepada kami dengan menunggangi keledai itu. Mengenai Fir'aun dihukum Tuhan. Di kitab suci Fir'aun juga dihukum Tuhan. Apa perbedaannya? Sodom dan Gomora, Tuhan kalian juga akan menghukum. Kejam sekali Tuhan kalian. Kau melampau mukamu sendiri, air bah. Tuhan kalian juga mendatangkan air bah. Terus kau bilang Tuhan hanya ada di Nazaret saja. Kamu keliru. Tuhan orang Kristen ada di mana saja. Di Indonesia ada, makanya di mana ada orang beriman, di situ diberkati. Makanya ada ayat di dalam kitab suci Bible. Diberkatilah kota di mana kamu berada. Kamu lihat, di mana ada penduduk itu orang Kristen, pasti maju. Tapi kalau penduduk daerah itu 100% bukan Kristen, pasti terbelakang. Itu pasti. Gak percaya, uji saja. Bahkan di seluruh dunia pun demikian. Jadi Tuhan kami ada di mana saja, karena Dia maha hadir. Kalau Tuhan kalian di hatimu pun ada Tuhan. Karena kau bilang nanti kok kecil kali Tuhan. Kalian selalu mengukur besarnya Tuhan, kemahabesaran Tuhan dengan ukuran badan yang besar. Kalian keliru. Kuasanya yang besar.
Kenapa aku jadi Kristen? Aku sudah jelaskan kepada kau. Aku dulu tahun 2000 di Ahmad Dahlan kuliah dan lulus tahun situ juga. Aku mencari ada nggak di ajaran Islam, kasihi, ampuni dan doakan musuhmu. Jangan mengatakan orang lain kafir karena engkau akan dibawa ke mahkamah agama. Itu saya cari selama 1 tahun, saya tidak ketemu. Sehingga saya putuskan saya tetap Kristen, jujur. Waktu itu juga saya sempat mau mengikuti agama Islam. Saya bilang kepada dosen saya, beri saya waktu 1 bulan mencari kebenaran. Saya nggak bohong, lulusan Ahmad Dahlan. Kamu cari itu di dikti, tuliskan Rudi Yohanes, lulusan Ahmad Dahlan, angkatan pertama Teknik Informatika. Rudi Yohanes, Kristen, satu-satunya yang diwisuda pada saat itu. Gak percaya tanya, di jurusan informatika, akulah satu-satunya Kristen yang diwisuda pada saat itu. Nah itu. Makanya aku tetap memilih Kristen, karena aku tidak ketemukan ayat-ayat seperti itu. Kalau untuk mengampuni sesama, misalnya sesama Kristen, itu mah biasa. Kalau kau punya pengampunan terhadap orang yang tidak menyembah Tuhanmu, itu baru luar biasa. Dengan tidak mengatakan kafir aja, itu sama dengan kau mengasihi kami. Tapi kalian tidak bisa mengasihi kami karena kami adalah kafir. Al-Quran mengatakan kafir itu musuh Allah. Dan Oke. Sudah, itu yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Kita sudah panjang, banyak nanti marah-marah tuh dari WA. Nanti kapan waktu kita diskusi lagi ya. Oke, kalau gitu gini Bang Rudi, saya closing dulu. Ya. Baiklah kalau gitu. Bang Rudi, sedikit saya ingin menanggapi sebelum saya menutup. Ya, kalau Bang Rudi mempunyai ijazah IT, telekomunikasi atau informatika tadi, Bang Rudi, itu kan bidang berbeda dengan ilmu agama Islam gitu. Anda mencari ajaran kasihilah musuhmu di dalam agama Islam, saya nggak perlu 1 tahun. Sekarang saya dapat di otak saya, Pawima rahmatim minallahi lintalahum. Itu ayatnya. Quran surah Ali Imran ayat 159. Ya, nanti Bang Rudi baca sendirilah biar kayak gitu. Nah, jadi saya tidak perlu menanggapi apa yang dikatakan Bang Rudi tadi, karena kita untuk closing statement itu nggak perlu saling serempet gitu. Jadi gitu ya Bang Rudi ya. Jadi kita closing nggak perlu saling serempet, ya nggak apa-apa lah. Karena kan saya tadi kan ya melemparkan sesuatu pertanyaan, hal wajar Bang Rudi menjawab, tetapi orang-orang lah yang menilainya kayak gitu. Jadi kita itu tetaplah satu gitu di dalam Indonesia, meskipun saya ya, mungkin agak lumayan keras gitu ya. Ngomongnya itu agak lumayan keras, itu hal wajar di dalam sebuah dialog gitu. Jadi jangan sampai diambil hati, wah ini framing, wah ini dusta, bukan kayak gitu. Yang saya bacakan ada tekstualnya. Lalu bagaimana tanggapan dari teman kita yang Kristen? Kan seperti itu. Nah, untuk masalah agama Islam, maka kewajiban saya juga menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Bang Rudi. Katanya dia pernah sekolah di Ahmad Dahlan, terus 1 tahun tidak dapat ayat, katanya di mana ajaran Islam menyuruh mengasihi, kasihilah musuhmu. Ada apa, bima rahmati minallahi lintalahum, berlemah lembutlah kepada musuhmu, doakan mereka, kasihlah maaf untuk mereka. Ada, nggak perlu saya 1 tahun nyarinya, tapi 1 detik di otak saya kayak gitu. Jadi Bang Rudi sekolah lagi Bang Rudi kalau gitu. Ya, baiklah Bang Rudi, kita malam ini kita cukupkan dulu karena memang sudah 1,5 jam gitu. Saya tidak mengkritisi apa jawaban Bang Rudi, biar teman-teman yang menilai dipersilahkan untuk menilainya kayak gitu. Apa yang saya omongkan, apa yang diomongkan oleh Bang Rudi, kita itu tetaplah satu meskipun kita berbeda agama, tapi
tapi kita tetap saling santun saja kayak gitu ya. Bang Rudi, terima kasih atas waktunya hari ini berdiskusi, karena saya jarang-jarang juga untuk bertemu dengan Bang Rudi. Ya maklum lah, waktu saya juga sibuk yang Bang Rudi ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang Kristen yang telah menyimak gitu ya diskusi kami, karena Bang Rudi ini teman lama saya. Jadi meskipun kita keras di dalam debat, tapi habis debat kita ngopi bareng lagi satu meja kayak gitu. Untuk teman-teman yang Islam, mohon maaf juga kalau ada narasi saya yang kurang ya, terus penyampaian saya yang mungkin bisa agak keliru sedikit kayak gitu atau kurang menurut di pemahaman Anda. Saya memohon maaf, karena ya ilmu itu milik Allah, bukan milik saya. Saya cukup menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kita hanya memperingatkan dan mengasih tahu mereka, kita peringatkan, tapi kita tidak berkuasa mereka mau mengikuti kita atau tidaknya. Jadi seperti itu. Baik Bang Rudi, terima kasih. Sekali lagi saya berterima kasih. Main-main nanti ke Kalimantan Bang Rudi ya, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Kira daerah Jawa. Bukan, saya bukan orang Jawa, saya orang Kalimantan Selatan. Ya, nanti ada di Martapura. Terima kasih Bang Rudi dan terima kasih kawan-kawan semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah nggak ya menjawab? Oke lah kawan-kawan. Ya, beliau mengatakan sudah saya buat surah, saya baca surahnya ya. Ini tidak berbicara tentang mengasihi musuh, tetapi ini lebih kepada Nabi Muhammad mau berperang, ya. Jadi agar pasukannya itu tidak terpecah belah, maka dia tidak boleh kasar atau apa kepada mereka ya. Nanti kalian baca tafsir Ibnu Katsirnya. Dibuat situ, Nabi SAW mengajak mereka bermusyawarah ketika hendak menentukan posisi beliau saat itu. Pada akhirnya Al-Muzir Ibnu Amr mengisyaratkan mengusulkan agar Nabi SAW berada di hadapan pasukan kaum muslim. Nabi SAW mengajak mereka bermusyawarah sebelum perang Uhud. Apakah beliau tetap berada di Madinah atau keluar menyambut kedatangan musuh? Maka sebagian besar dari mereka mengusulkan agar semuanya berangkat menghadapi mereka. Lalu Nabi SAW berangkat bersama pasukannya menuju arah musuh-musuh yang berada ya. Jadi ini peperangan. Kalau peperangan kawan tidak ada kasih, dia nggak paham kawan. Kasihilah musuhmu di dalam perang itu. Musuh itu lawan perang kita. Kalau kita kasihi, maka kita tidak berperang. Mereka nggak paham kawan. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah berperang. Ya, dan puji Tuhan dia mengakui bahwa Yesus tidak pernah berperang. Kalau yang lain-lain tidak usah saya bahas karena sudah ada ya kawan-kawannya. Nanti kalian tonton ulang lagi. Sekarang saya naikkan dulu yang lainnya. Tapi maunya kawan-kawan Islam, kalau kawan-kawan Kristen itu juga ya nanti dibilang ini sudah ada. Paling kawan-kawan Islam semangat katanya gitu-gitu aja. Halo, selamat malam Zainul, silakan. Selamat malam. Maaf ya mata saya silindris, jadi kalau baca HP ini kecil kali nggak kelihatan. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Selamat malam Pak Rudi Yohanes. Malam Pak Zainul, silakan. Saya lihat itu tadi Bang Rudi lihat Yusuf. Kok Pak Yusuf itu bisa muncul di Pak Rudi gitu. Kalau mau bertanya ya itu cuma di Alkitab pertama di Kejadian. Tanya itu cuma tok satu itu, Allah yang menciptakan dunia dan seisinya, itu tok, kan bukan Yesus. Itu dah. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Yesus yang menciptakan dunia dan seisinya. Kan Bang Rudi ini isinya juga. Ayo, itu udah jawab. Oke, aku jawab ya. Di dalam Alkitab kami, Yohanes 1 ayat 3 dijelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan dan dijadikan oleh Dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Firman atau Yesus. Kemudian di Ibrani yang disebut firman itu apa? Begini, tolong kau diam ketika aku bicara. Kayak kami dengan Yusuf tadi.
Kendalikan emosimu. Jelaskan, Mas. Firman-nya jelaskan. Iya. Gitu. Iya, sabar. Kendalikan emosimu, biar aku dulu bicara. Aku ini memang penjinak keledai, terkenal itu dari dulu. Aku yang mengajari pendebat muslim untuk tertib, itu fakta. Sudah, kamu diam. Setelah saya nanti selesai bicara, saya beri kamu kesempatan bicara. Tadi kan kami gak ada potong-memotong. Oke, aku jelaskan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Siapa yang dikatakan pada mulanya? Itu berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus itu pada mulanya adalah firman. Kemudian di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan apa? Segala sesuatu diciptakan dan dijadikan oleh firman. Kemudian di Ibrani, saya buka dulu ya biar jangan salah. Saya agak bingung Ibrani 1 ayat 2 atau Ibrani 1 ayat 2. Sabar ya. Dikatakan oleh dia, ini oleh dia ini siapa? Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi, aduh mati laptopku, alah terpencet. Tunggu sebentar ya. Aduh, sabar dulu Bapak. Tunggu ini nih terpencet ini laptopnya jadi mati pula. Oh enggak, sorry. Sabar dulu. Oh. Sabar. Oh. Audio tes. 1, 2, 3 tes. Oke, sudah masuk ya, tadi terpencet, tertaruh pas di titik itunya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tunggu dulu, sabar. Ini saya matikan dulu suaranya. Ini saya aktifkan dulu TikToknya. Ya. Oke, kawan-kawan, saya lanjutkan lagi ya. Ya, ini dia. Oke. Ya. Sabar dulu. Ya, sudah. Sabar ya. Ini kalau untuk belajar kita gini, santai. Kita nggak usah kerusak-kerusuk. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Ya. Bahwa yang menciptakan dunia dan segala isinya itu adalah Tuhan. Tuhan menciptakan dengan apa? Dengan firman. Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ibrani 1 ayat 2, oleh dia segala sesuatunya tercipta. Dia di sini siapa? Yesus. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Yesus itu adalah firman. Ya, silakan. Halo. Firman itu apa? Saya orang nggak mengerti. Siap. Firman itu kalau bahasa gampangnya itu suara Tuhan. Silakan. Iya, perkataan, berkata. Bro. Frans. Tunggu sebentar ya. Baik. Sebentar dulu. Taruh sini dia. Apa itu? Cari itu. Ya. Sudah, lanjut. Iya kan, firman perkataan. Iya. Jadilah dunia jadi. Itu ada di kalau di Al-Quran ada di surat Yasin. Ya. Apa dikatakan di situ? Firman kan perkataannya Allah itu. Ya. Apakah yang perlu ditanyain saya ini kejadian itu, di kejadian yang di atas Allah yang menciptakan dunia dan seisinya itu. Kalau itu bahasnya itu yang menciptakan itu loh, jangan bahas lainnya. Yang menciptakan kok Allah, kok bukan Yesus gitu. Itu aja, jangan lari ke pasal ini aku nggak ngerti. Kalau memang Yesus jelaskan menciptakan, harus Yesus tulisannya gitu. Sudah? Ya sudah. Oke, jelaskan. Ya. Di dalam memahami Bible ada makna tersurat, ada makna tersirat.
Tidak harus, harus ada tulisannya. Itu bukan beriman namanya. Karena ayat kitab suci itu pasti ada rahasia Tuhan di dalamnya. Tetapi ini memang sudah makna yang tersurat. Kalau kita lihat di Kejadian 1, peristiwa penciptaan, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa? Kan dengan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lah, Yesusnya di mana? Kan sudah dibuka rahasianya bahwa firman Allah itu Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Pahamkah? Nah, sekarang aku mau bertanya sama kamu. Kamu yakin Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi? Kalau kamu yakin, apa Pak buktinya? Silakan. Ya, buktinya saya hidup. Itu. Kalau kamu hidup, bisa jadi Tuhanku yang menciptakan kau. Sekarang buktikan Tuhanmu menciptakan langit dan bumi. Saya hidup dari Allah. Ya, bukan dari Tuhan saya. Bukanlah, Yesus kan ada udah berapa abad, cuma mana lebih tua sama Adam. Yesus kan diciptakan dari Bunda Maryam. Jadi mana lebih tua, Allah SWT atau Yesus? Ya, Allah itu tidak setara dengan ciptaannya, Bang Rudi. Allah SWT itu ada 610. Ketika Muhammad menjadi nabi, baru Allah SWT berfirman di situ. Sebelumnya namanya Elohim, Yahweh, Hashem. Kok ngarang? Musa kan bertuhan kepada, dalam Al-Quran, Musa bertuhan kepada Allah SWT katanya. Ketika zaman Musa tidak dikenal yang namanya Allah SWT. Yang ada itu Elohim, Yahweh, Adonai, Hashem, dan lain-lain. Di Al-Quran itu ya, itu kitab yang terakhir diturunkan. Kitab pertama Torah. Ya, Torahnya sudah nggak ada, diganti Zabur atau Mazmur. Diganti Mazmur, Zabur. Zaburnya nggak ada, diganti Injil yang membawa Isa alaihissalam. Kok bisa nggak ada, kemana larinya? itu kan bukan budi, itu Injil. Mati kitab itu sehingga tak ada. Bukan, itu kan khusus Bani Israel saja, bukan untuk Bang Rudi lah. Shema Yisrael, Adonai, Elohenu, Adonai, itulah karena ini mulai. Yang mana di situ Allah SWT? Yang mana di ujian kau ucapkan tadi Allah SWT mana? Shema Yisrael, Adonai, bukan Allah SWT. Iya, Allah menurunkan kepada kaumnya. Kaumnya itu khusus bahasanya kaumnya. Nah, berarti benar. Allah SWT itu ada 610 ketika kaumnya Muhammad diangkat menjadi Nabi Arab. Yang tertua kan Adam. Yang tertua kan Adam. Adam kan bukan Arab. Gimana sih? Antaranya Arab dan Arab bukan. Manusia pertamanya itu kan Adam. Manusia kan keturunan dari Adam. Yesus keturunan dari Adam. Sekarang, iya. Kalau kau yakin Adam itu ada, siapa yang menciptakan Adam? Allah SWT atau Adonai? Allah. Kenapa tadi kamu mengucapkan Shema Yisrael, Adonai, bukan Shema Yisrael, Allah SWT? Gimana sih? Itu kan khusus orang Israel. Kalau di Al-Quran ya, dunia itu menyebut Allah yang Islam. Mana lebih dahulu ada orang Israel itu atau orang Arab? Bukannya, jangan ketawa. Secara logika, kalau itu kitab Injilnya di mana? Tidak ada. Kalau Tauratnya tidak ada. Yang ada sekarang kan di Al-Quran. Nabi Muhammad itu untuk dunia. Ya, tidak untuk. Tadi kamu katakan, kamu mengatakan, ya,
Kamu mengatakan secara logika, oke saya ikuti. Secara logika, bahwa Musa tidak pernah mengucapkan Allah SWT. Yang ada Elohim, Adonai, Yahweh, Hashem. Gimana sih kan? Iya kan, khusus Nabi itu bahasanya beda-beda, Bang Rudi. Ya, berarti Allah SWT belum ada. Kamu kira Allah SWT itu enggak? Yang menciptakan Berarti Allah SWT enggak kekal dong. Yang menciptakan Adam siapa? Kan Allah. Di kitab Bang Rudi yang dibaca di Alkitab dulu, yang menciptakan dunia dan seisinya itu Allah. Yang menciptakan Adam, yang menciptakan Adam itu penciptaan Adam tertulis di dalam kitab Musa. Musa tidak pernah mengenal Allah SWT. Dia mengenal Elohim, Adonai, Hashem, Yahweh, YHWH. Tidak kenal dia yang bernama Allah SWT. Pakai logikamu. Yang di Gunung Sinai itu siapa, Komri? Yang di Gunung Sinai itu Elohim, Adonai, Yahweh. Sebutannya dia. Itu kan khusus. Oke lah Bapak ya, terima kasih. Tidak bisa kalau Al-Quran itu untuk sedunia, untuk semuanya makhluk. Al-Quran itu hanya untuk umat Islam. Tidak bisa umat Hindu menggunakan Al-Quran. Tidak bisa orang Buddha menggunakan Al-Quran. Semuanya makhluk. Semuanya ciptaan. Kok semua? Kalau semuanya ciptaan Quran, kok enggak? Apakah orang Hindu bisa menggunakan Al-Quran? Tidak bisa. Gimana sih? Orang namanya ketutup. Makanya itu pelan-pelan lawan. Makanya itu Allah menyebutkan, hai orang-orang kafir, ya kafir yang di luar Islam itu kafir, gitu. Ya, Allah yang menutup, Allah yang menutup. Nah, kalau kebukanya nanti Allah yang membuka, namanya hidayah. Begitu. Allah yang menutup, tapi Allah marah-marah kepada kafir. Kenapa? Bukannya kafir itu ketutup. Iya, orang namanya di dunia ini dikasih ujian, jangan ketahuan. Sekarang baru dia. Sekarang di dunia. Oke lah. Ya sudah. Awal kau yang benar. Bukannya. Oke, gitu aja Pak. Terima kasih ya, banyak yang ngantri nih. Bapak harus banyak belajar lagi. Kapan Allah SWT itu? Ya, jadi kawan-kawan Bapak ini semangatnya tinggi, tapi dia tidak paham urutan-urutan peristiwa ya. Jadi ya disitulah agak sulit kita. Sabar ya, ada yang nak masuk. Woi, kok lama kali? Halo. Kok lama ya? Gak naik-naik, udah berarti sinyal di tempat dia gak bagus ya. Langit suram, pejuang dolar, Martinez, Dias Lombok. Oh banyak kali nih, yang mana yang muslim ya? Wah ini udah banyak nih. Malam Bang. Malam, silakan. Bang, ada layarnya di situ Bang, layar komputer Bang. Coba liatin sih. Ada. Intertranslating Bang. Apa? Intertranslating. Katanya kan tadi pakai bahasa daerah tertentu Tuhannya atau nama daerah. Harus diakui kan. Coba liatin layar Google Bang, translate Bang. Siap, tunggu dulu. Awal ya. Apa yang mau ditranslate? Coba nama Tuhan ke Inggris Bang.
Inggris ke Arab. Terus Inggris ke Aramaik. Bukan ke Arab, Aramaik. Inggris, mana tadi Inggris itu? Inggris ke Aramaik. Aramaik, Armenia. Mana Aramaik? Kayaknya nggak ada Ibrani ya. Liatin bang layarnya bang. Gak kelihatan bang. Ini nih. Biar orang pada tahu bang. Ya ini. Aramnya Yang ada Akal, Afrikaans, Albania, Arab, Armenia, Asam. Nggak ada Aramaik. Aramik. Kan bahasa Aku asli. pakai Google Translate loh. Iya bang. Ibrani lah enggak? Enggak, Aramik. Kan waktu dulu kan Yesus kan di zaman Aramik kan. Ya nggak ada nih. Gimana kita buat? Oh, berarti kalau nggak ada ya udah. Makasih ya bang. Ya, apa yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Yo. Oh. Oke, terima kasih ya bro atas masuknya. Iya, kawan-kawannya. Ini lama nggak bisa naik Alfitra ini. Mbak si Dewi tadi udah lama sekali nih. Iya, halo Dewi, selamat malam. Malam bang, sedikit aja sih dari saya bang. Iya, tapi gara-gara kau tadi aku jadi nonton juga itu. Bagus ya bang ya, tapi belum sequel. Tapi bersambung. Bersambung ternyata. Iya. Fast X ya, bagus. Iya. Gini bang, tadi kan mohon maaf ini ya, nanti nyebut perang salib yang direstui oleh Vatikan ya. Ada ya bang ya? Iya. Tadi, saya berkesempatan untuk menjawab karena menyinggung ke Vatikannya itu kan. Memang benar bang, ada perang salib itu ada dan direstui oleh Vatikan. Kenapa? Karena memang itu kan kejadiannya di Andalusia itu, yang di Spanyol itu. Jadi kan perang salib itu menjawab supaya mereka kan mau menguasai dataran Eropa bang. Jadi yang mulai bukan Kristennya bang. Jadi mereka mau menguasai zamannya Khalifah apa itu ya? Saya lupa. Pokoknya di situ dia menguasai dataran Eropa, Spanyol terutama ya. Jadi makanya terus kemudian Vatikan merasa wah ini bahaya kalau ini dikuasai gitu kan. Nah dia merestui. Akhirnya terjadilah membalas. Artinya terjadilah perang salib itu. Jadi perang salib bukan adanya orang Kristen perang salib merangi dulu, tapi ingin ya membendung istilahnya. Kalau tidak bang, Spanyol itu dikuasai bang oleh Khalifah Utsmania kalau nggak salah ya, lupa saya. Jadi intinya perang salib itu untuk menjawab bahwa bukan kita yang mulai dulu, karena kita mau mendesak sampai ke Eropa, mau ke lari-lari ke Vatikan juga. Ya kita mau nggak mau kan ya harus mempertahankan diri, dan itu perang salib direstui oleh Vatikan. Padahal ada perang salib, pada perang salib 1, salib 2. Itu hanya karena kita diperangi, kita siap kan gitu membalas. Jadi intinya bukan kita ya bang ya. Kemudian gini bang, untuk bangsa Indonesia, kenapa ya tadi udah bang Rudi jelaskan ya, kalau Belanda itu datang ke sini. Padahal kan sebenarnya kalau ya pahlawan-pahlawannya juga kan sudah dijelaskan tadi juga bahwa kalau hanya untuk khusus memerangi satu golongan aja nggak mungkin, karena semuanya juga merasa tertindas gitu loh. Betul. Iya kan, jadi seolah-olah itu. Kemudian juga abang sudah bagus menjelaskan bahwa kalau tanpa Amerika nggak mungkin itu, mungkin belum terjadi kemerdekaan secepat itu gitu loh. Dan perang itu bang, perang itu yang fisik itu yang kelihatan sekarang kan memang masih ada ya, tapi nggak seperti zaman-zaman dulu ya. Nah, yang sekarang berbahayanya ya bang, itu perang nggak kelihatan bang, yang ingin memperbudak, ya ingin menguasai bangsa sendiri ini bang. Iya manusia. Untung bang, kita ini nggak disuruh pakai bahasa ini bang,
Ibrani gitu ya, atau bahasanya itu. Coba kalau kita diperbudak pakai bahasa Ibrani, Bang. Waduh, parah, Bang. Ya, kita jadi umat penjajahan, Bang. Kemudian kita juga tidak disuruh pakai ini, Bang. Budayanya Ibrani, Bang. Bayangkan kalau kita diperbudak pakai bahasa ini, Bang. Wah, saya bersyukur, Bang. Baru. Iya, bagaimana kalau kayak orang-orang Yahudi kita suruh budaya Yahudi. Sepanjang masa, Bang, kita di situ, Bang. Bayangin, itu penjajahan yang tidak kelihatan loh, Bang. Jangan remehkan itu, yang bahaya itu, Bang. Betul. Sampai sekarang, ya kan, Bang? Dan kita nggak disuruh ke tempatnya Yesus loh, Bang. Bayangin kalau tempat Yesus juga itu. Kita kan seperti diperbudak, Bang. Dijajah loh, jajahan yang nggak kelihatan loh, Bang, itu, Bang. Siap. Ya, jadi mengerti maksud saya, Bang, ya. Terima kasih, saya ini Mas Kristen ya. Terima kasih, selamat malam, Bang. Malam ya, The Way, selamat malam, sampai jumpa. Mana ini, oke. Ya, kawan-kawan, berhubung saya sudah siaran lebih 2 jam lebih, maka saya cukupkan dulu sekian ya. Mohon maaf ini banyak kali yang ngantri nih, aku bingung lagi nih ya, karena ada 2 jam. Dalam konsep Kristen, perintah untuk mengasihi musuh merupakan salah satu ajaran utama yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya untuk tidak hanya mencintai sesama mereka, tetapi juga untuk mengasihi musuh mereka. Ini merupakan panggilan yang menantang dan melampaui apa yang diharapkan dalam kehidupan manusia biasa. Ketika kita mengasihi musuh, kita tidak hanya berhenti pada toleransi atau menghindari konflik, tetapi kita dipanggil untuk menunjukkan kasih tanpa pamrih kepada mereka, memperlakukan mereka dengan belas kasihan, dan berdoa bagi kebaikan mereka. Kasih ini merupakan cermin dari kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai manusia berdosa. Dalam mengasihi musuh kita menunjukkan kerendahan hati, memaafkan mereka, dan berupaya membangun perdamaian, mengikuti teladan Yesus Kristus yang memberikan contoh yang sempurna dalam mengasihi musuhnya bahkan saat ia disalibkan. Melalui konsep ini, Kristen memahami bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan dan memiliki nilai yang tak ternilai di hadapannya. Dalam mengasihi musuh, kita mengakui kesalahan dan keburukan manusia, termasuk diri kita sendiri, dan mengakui bahwa setiap orang berhak mendapatkan kasih dan pengampunan. Tindakan mengasihi musuh bukan berarti kita menyetujui atau mendukung perbuatan mereka, tetapi merupakan bentuk tanggapan kasih yang membantu mengatasi kebencian dan konflik. Mengasihi musuh adalah upaya untuk memecah belah siklus kebencian dan membawa pemulihan, pengampunan, dan harapan. Dalam mengasihi musuh, kita menunjukkan ketekunan, kesabaran, dan kebijaksanaan yang bersumber dari kasih Tuhan. Dengan demikian, kasih yang diperlihatkan kepada musuh mencerminkan karakter Allah yang mencintai dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat dan menerima pengampunannya.